Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya masalah umur adalah salah satu dari rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya, bahkan oleh Rasulullah sekalipun. Pernahkah kita menjadikan itu sebagai renungan? Cobalah kita pikirkan, bagaimana bila kita tahu bahwa umur kita hanya sampai 20 tahun, atau 30 tahun, atau bahkan tinggal 2 hari lagi. Coba pikirkan apa yang telah kita lakukan. Sudahkah amalan-amalan kita cukup sebagai tabungan? Ataukah justru perbuatan-perbuatan buruk yang mendominasi layaknya gunung es? Sudahkah kita yakin timbangan amal baik kita lebih berat daripada timbangan perbuatan buruk? Bayangkan jika malaikat maut datang memberitahumu bahwa umurmu hanya tinggal 1 bulan atau bahkan 1 minggu lagi. Bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana kau akan mengisi waktu-waktu terakhirmu? Akankah kau mengisi dengan memuaskan hasrat untuk minum-minuman? Ataukah kau gunakan untuk bersenang-senang? Apakah akan kau gunakan untuk berbuat onar sesukamu? Ataukah kau akan mempersiapkan matimu dengan memperbanyak ibadah dan memperlama zikir? Akankah kau tambahkan dengan memperbanyak sedekah dan silaturahmi? Akankah kau juga akan lebih giat belajar, membantu sesama, dan menunaikan kewajiban dan hutang-hutangmu? Namun sangat disayangkan, malaikat maut tidak pernah memberi kabar terlebih dahulu kepada kita ketika akan mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu berapa lama lagi. Apakah masih 20 atau 40 tahun lagi? Masihkah kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan? Ataukah ini menjadi Ramadan terakhir kita? Akankah kita mati dalam keadaan berkendaraan, dalam keadaan beribadah, atau justru dalam keadaan meninggalkan sholat? Malaikat maut tidak pernah memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada kita bahwa nyawa kita akan segera dijemput. Tetapi malaikat maut sesungguhnya telah dan senantiasa memperingatkan kita akan kematian melalui kematian sipulan, memperingatkan kita dengan keikutsertaan kita memandikan jenazah sipulan, lalu menguburkannya. Kita sering lupa bahwa saat itu malaikat mautlah yang datang. Itulah yang hendak menjadi renungan kita, bahwa kita pun akan segera menyusul mereka, cepat maupun lambat. Saudara-saudaraku, salah satu hikmah besar dirahasiakannya bilangan umur kita adalah agar kita tidak tahu kapan kita mati. Jika kita tidak tahu kapan kita akan mati, pada dasarnya kita akan merasa setiap saat bisa jadi ajal kita, sehingga kita akan selalu berhati-hati dengan tindakan kita. Seandainya Allah menghendaki semua manusia mengetahui kapan ia mati, di mana ia mati, dan bagaimana ia mati, tiadalah berarti keistiqomahan para hambanya dalam keimanan dan ketakwaan. Sebab
Semua orang bisa mempersiapkan keimanan dan ketakwaan tersebut menjelang kematian, tidak harus sejak awal. Sungguh, hanya sedikit manusia yang selalu menghiasi umur dengan ibadah. Lebih banyak manusia yang terus berbuat dosa hingga akhir hayatnya. Maka segala puji bagi Allah yang maha sempurna perhitungannya. Allah sangat memahami betapa manusia senantiasa berada di antara kecenderungan yang baik dan buruk. As-Sam 8. Maka Dia menyelamatkan manusia dari fitrahnya dengan jalan menjadikan umur sebagai hal gaib yang tidak diketahui manusia. Untuk apa? Agar manusia selalu berhati-hati dalam hidupnya dan selalu berada dalam kebaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di musim panas yang menyengat. Seorang kolumnis majalah Al-Manar mengisahkan, musim panas merupakan ujian yang sangat berat, terutama bagi muslimah, untuk tetap mempertahankan pakaian kesopanannya. Gerah dan panas tak lantas menjadikannya menggadaikan hak. Berbeda dengan musim dingin, dengan menutup telinga dan leher, kehangatan badan bisa dijaga. Jilbab bisa memiliki multifungsi. Dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang antara Kairo dan Alexandria, di sebuah mikrobus, ada seorang perempuan muda berpakaian kurang layak untuk dideskripsikan sebagai penutup aurat karena menantang kesopanan. Ia duduk di ujung kursi dekat pintu keluar. Tentu saja dengan cara berpakaian seperti itu mengundang perhatian, bahkan bisa dibahasakan sebagai keprihatinan sosial. Seorang bapak setengah baya yang kebetulan duduk di sampingnya mengingatkan bahwa pakaian itu bisa mengakibatkan sesuatu yang tak baik bagi dirinya. Di samping pakaian seperti itu juga melanggar aturan agama dan norma kesopanan. Tahukah Anda apa respon perempuan muda tersebut? Dengan ketersinggungan yang sangat tinggi, ia mengekspresikan kemarahannya karena merasa privasinya terusik. Hak berpakaiannya adalah hak prerogatif dia. Saudara-saudaraku, pada detik-detik berikutnya, suasana pun hening. Beberapa orang terlihat kelelahan dan terlelap dalam mimpinya. Tak terkecuali perempuan muda itu. Hingga sampailah perjalanan di penghujung tujuan, terminal akhir mikrobus Alexandria. Kini semua penumpang bersiap-siap untuk turun. Tapi mereka terhalang oleh perempuan muda tersebut yang masih terlihat tertidur. Ia berada di dekat pintu keluar. Bangunkan saja, begitulah kira-kira permintaan para penumpang lainnya. Tahukah apa yang terjadi? Perempuan muda tersebut benar-benar tak bangun lagi. Ia menemui ajalnya. Seisi mikrobus tersebut terus beristighfar, menggumamkan kalimat Allah, sebagaimana yang dilakukan bapak tua yang duduk di sampingnya. Sebuah air yang menakutkan, mati dalam keadaan menantang Allah. Seandainya tiap orang mengetahui akhir hidupnya, seandainya tiap orang menyadari hidupnya bisa berakhir setiap saat, seandainya tiap orang takut bertemu dengan Rabb-nya dalam keadaan yang buruk, seandainya tiap orang tahu bagaimana kemurkaan Allah, sungguh Allah masih menyayangi kita yang masih terus dibimbingnya. Allah akan semakin mendekatkan orang-orang yang dekat dengannya, semakin dekat. Mereka yang terlena seharusnya segera sadar, mumpung kesempatan itu masih ada. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.